krisis emosi, berarti tugas kita adalah merayu si limbik supaya nggak frontal untuk mengirimkan pesan. Ya, benar-benar. Nah, makanya Quran ini, dahsyatnya mukjizat Al-Quran ini, ketika kita dekat dengan dia bisa ditangkap oleh badan bioplasmik. Kalau misalnya kita mengucap Astaghfirullahaladzim nih, Astaghfirullahaladzim, sambil kita tarik nafas, kemudian hembuskan dengan ucapan istighfar itu kita, tubuh kita mampu menarik oksigen selepas beristighfar itu ya, sebanyak 5 liter, oksigen sebanyak 5 liter sekali tarik nafas setelah kita beristighfar. Umumnya adalah paling banyak tuh 2 liter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak. Jadi kita jumpa lagi nih sama seorang Qori'ah. Seorang Qori'ah. Kalau ngobrol dengan Mas Tia Lestaluhu itu pasti kaitannya dengan yang namanya Al-Quran. Mumpung nih lagi Ramadan, biasanya Ramadan itu meningkat ya keimanan kita. Entah karena memang benar-benar sadar, atau memang karena gengsi gitu ya, masa bulan Ramadan nggak meningkat gitu ya imannya gitu. Jadi rata-rata juga sih sekarang banyak banget kajian-kajian kan gitu, benar nggak? Iya, benar. Banyak banget yang tiba-tiba biasanya nggak pernah menyentuh Al-Quran mulai menyentuh Al-Quran itu biasanya si Al-Qurannya udah mulai berdebu. Mulai Ramadan ya, setidaknya di minggu-minggu pertama seperti sekarang ini ya, atau menginjak minggu kedua itu juga cukup bagus gitu ya. Nah, terkait dengan Al-Quran ini nih, saya mungkin lagi sama seseorang yang capable, Masya Allah, punya kapasitas di bidang per-Al-Quranan. Jadi gini, terkait Al-Quran, kenapa sih remaja itu perlu gitu ya, perlu ngebaca tiap hari sih? Untuk apa sebelumnya, sih? Iya, siap. Pertanyaan pertamanya tuh udah mulai menggugah gitu ya. Menggugah. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, ini tapi keresahan ya. Yang dipikirkan oleh remaja, ngapain sih harus baca Al-Quran tiap hari gitu. Jadi kalau di Ambon itu juga mungkin sama dengan di beberapa tempat di daerah ya, bahwa kalau kita tuh udah SMP misalnya, atau lulus SD tuh ya udah kayak seakan-akan tuh khotam belajar gitu, bukan khotam Qurannya atau Iqro'nya, tapi juga sekaligus khotam belajar, nggak belajar Al-Quran lagi gitu. Oh iya, benar. Nah, kayak ada rasa malu, masa udah gede masih ke TPA sih, kayak gitu-gitu kan. Ya, tapi dulu pada saat aku masa-masa remaja itu, sekarang juga masih remaja sih. Maksa. Umur kamu berapa gitu? Nah, benar kan? Definisi remaja itu dari umur 10 tahun sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Nah, kamu di mana itu? Ya, karena aku udah ralat. Enggak bercanda. Jadi aku udah nggak remaja lagi. Nah, dulu pas waktu remaja itu, meskipun lingkungan sekitar itu begitu ya, artinya abis SD atau abis SMP udah nggak ngaji lagi, nggak baca Quran lagi, orang tua dan keluargaku tuh tetap kekeh harus tetap Quran, bahkan sampai anak-anaknya udah pada menikah, kakak-kakakku udah pada menikah, pokoknya Quran nggak boleh tinggal. Kenapa? Pas aku pikir-pikir lagi ya, setelah udah di usia sekarang, aku lihat kayaknya usia memang yang bukan remaja lagi. Iya, usia yang bukan remaja lagi. Udah deket-deket asar apa maghrib ini. Nah, itu tuh ternyata penting banget. Kenapa? Kalau dilihat dari sisi psikologi, aku suka banget ya Kak tentang psikologi dan parenting ya. Nah, dilihat dari sisi psikologi itu kan kita punya masa krisis emosi ya dalam kehidupan tuh. Kalau misalnya orang tua kita
salah satu psikolog anak ya, Bu Eli Risman, teman-teman sahabat Infinity pasti kenal siapa beliau. Beliau pernah menyampaikan dalam sebuah seminar yang beliau isi bahwa usia krisis bagi perempuan itu di usia 43. Krisis dalam hal apa nih? Krisis. Ada emosi. Jadi itu yang membuat dia tuh agak-agak nggak jelas gitu loh, kurang bisa mengendalikan gitu. Butuh PR banyak gitu untuk bisa membuat dirinya malah stabil. Di 40 tahunan ya, di 40 tahunan bukan di waktu remaja gitu. Iya. Belum. Ini untuk orang tua dulu, untuk orang tua. Siap. Sedangkan kalau untuk laki-laki itu 37. Ini aku ikut seminarnya udah dari tahun lalu ya. Itu artinya mungkin penelitian tetap update dan kalau ada perubahan teman-teman juga mungkin bisa isi di kolom komentar ya. Nah, aku pengen sampein orang tua kita, kalau misalnya kita hidup dengan orang tua ya, remaja itu kan biasanya kita nyari-nyari hal baru, sukanya tuh nggak apa-apa gagal dulu kayak gitu-gitu kan, nggak mikirin jangka panjang, nggak mikirin jangka panjang. Nah, si remaja juga adalah usia-usia yang krisis emosi. Jadi ini menjadi PR banget ketika orang tua memasuki masa senja gitu ya, krisis emosi orang tuanya. Si remaja pun sedang berada dalam fase krisis emosi. Nah, jadi dua-duanya nih, orang tuanya lagi krisis emosi, si remajanya pun lagi pada masa krisis emosi kan itu. Betul. Nah, kalau misalnya si orang tua ini nggak belajar banyak, akhirnya yang terjadi adalah remaja berantem sama orang tuanya. Gitu. Nah, si orang tua ini kan makanya perlu belajar ya, karena dia adalah madrasah gitu madrasah kan. Pertama. Betul. Jadi si anak yang memang alami usia remaja itu memang krisis emosi, dia nggak boleh banyak disalahkan, malah harus benar-benar diarahkan dengan relasi tuh yang seperti sahabat. Nah, orang tuaku tuh melakukan itu ke aku, termasuk dengan menjaga relasi antara anak dengan menjaga relasi antara orang tua dengan anak remajanya, kemudian membantu anak remajanya menjaga relasi dengan Qur'annya. Jadi ada dua hal ya gitu ya, relasi sama orang tua ya, artinya relasi dengan orang sekitar lah ya gitu. Kemudian relasi dia dengan si Al-Qur'an itu sendiri. Terus kemudian bagaimana cara orang tuaku meng-guidance aku gitu ya, untuk bisa punya relasi sama Quran. Dia tuh nggak maksa kamu harus baca Quran terus tiap hari gitu, tapi kalau waktunya belajar ngaji, ayo belajar ngaji. Setelah itu main nggak apa-apa, main aja gitu. Jadi dia tetap memberikan kebebasan kepada anaknya, tapi meminta dan membuat persetujuan dengan anaknya gitu. Persetujuan tuh penting banget loh. Kayak kontrak kerja sama anak tuh penting. Ya, jangan sampai gini memaksakan si orang tua. Pokoknya kalau maghrib harus ada di rumah dan ngaji. Si anak misalkan nggak maunya misalkan subuh kayak gitu lagi kan. Jadi harus ada kesepakatan bersama maunya kapan, tapi yang paling penting dalam satu hari ada. Betul. Jadi tuh kalau misalnya ada masanya berbeda pendapat, nggak apa-apa, terima perbedaan pendapat itu, tapi cari titik tengahnya. Jadi keinginan anak juga diterima, keinginan orang tua juga diterima. Jadi tuh ada diskusi juga di situ. Itu yang orang tua aku lakukan sama aku. Dan pada akhirnya tuh awalnya mungkin sebagai remaja ya yang emosinya meluber-luber gitu ya. Aku ngerasa kok diatur-atur sih kayak gitu kan. Kok diatur-atur sih, kan aku udah gede kayak gitu kan. Aku udah gede, aku udah bisa kali ngatur diri sendiri. Gitu. Nah, tapi orang tua tetap meskipun dia marah, dia tuh nggak ninggalin gitu. Biasanya kayak Bu Eli Risman sering mengatakan ada 12 gaya populer pengasuhan tuh. Biasanya salah satunya ngancem. Kalau kamu nggak kayak gini, mama nggak kayak gini, kayak gitu-gitu kan. Atau kalau kamu nggak ngaji, kamu nggak boleh dapat jajan kayak gitu. Tapi jadi orang tidak boleh ada ancaman seperti itu kan itu.
ya dia tetap ada untuk anaknya meskipun dua-duanya tuh berantem pendapat. Kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya ini. Jadi kenapa kita harus baca nih? Kenapa kita itu dia, karena krisis emosi itulah kita butuh pedoman. Artinya meskipun remaja tuh kita nggak belajar tafsir, tapi kalau dari sudut pandang neurologi nih, aku mau jawab karena aku sering juga ikut kajiannya Bu Dr. Aisyah Dahlan. Nah, banyak banget ya kajian. Iya, aku suka dengerin. Nah, jadi Bu Dr. Aisyah Dahlan itu kan seorang dokter sekaligus hipnoterapis juga. Beliau tuh sebagai dokter untuk mengatasi gangguan mental akibat kerusakan otak disebabkan obat-obatan narkoba gitu. Ini nyambung nih Bu Eli Risman penelitiannya tentang pengasuhan anak, Bu Dr. Aisyah Dahlan pun tentang kerusakan dan anatomi tubuh manusia lah. Jadi ini tuh penelitiannya tidak terbantahkan karena hasil konkret gitu tentang tubuh manusia. Nah, tubuh manusia itu terdiri dari 2, Kak. Ini atas penjelasan Bu Dr. Aisyah Dahlan ya. Yang pertama tuh badan yang fisik, jasad ya. Yang kedua ini badan bioplasmik. Bioplasmik itu yang memancarkan energi. Misalnya kayak kita lagi marahan sama orang, kita nggak mau deket-deket sama dia gitu ya. Itu sebenarnya bukan badan fisik yang nggak kita suka, tapi karena badan bioplasmik memancarkan energi yang itu bikin kita nggak nyaman berdekatan. Jadi sebenarnya ketika kita satu paket ya gitu ya, satu paket fisik dan satu paket energi kan. Terus? Ya. Nah, kemudian hubungannya sama Quran gimana? Al-Quran itu kan kitab suci. Dari huruf-hurufnya aja tuh kita meyakini bahwa itu nggak kaleng-kaleng, ada energi yang besar dan suci di situ. Kalau kita dekat dengan yang suci, insya Allah kita kecipratan kesucian. Kita dekat walaupun yang sebenarnya mulia, kita pun banyak dosanya gitu kan. Iya. Makanya kecipratan bukan langsung mengubah kita jadi bersih. Jadi jangan harap ketika misalkan ada sih yang misalkan yang saya suka baca, tapi saya begini gitu orangnya misalkan. Kecipratan itu ada ya, ada kemungkinan kecipratan tuh besar. Nah, kalau misalnya hubungannya dengan badan bioplasmik dan fisik tadi ya, kita baca Al-Quran, ternyata di antara semua kalimat-kalimat baik yang kita ucapkan, ya, dibandingkan dengan ucapan itu yang berasal dari ayat Quran, tubuh kita secara anatomi itu merespon dengan lebih baik dari hasil penelitian secara anatomi tubuh itu, otak terutama otak kita. Jadinya gimana tuh si otaknya itu jadi bereaksi gimana? Nah, otaknya itu syaraf-syarafnya itu lebih hidup. Syaraf-syarafnya itu lebih hidup. Bahkan kita belajar untuk kalau di tilawah itu kan ada sifat huruf ya. Kalau kita belajar huruf hijaiyah tuh ada makhraj, ada sifat. Nah, sifat-sifat huruf itu kan ada yang pengucapannya ada pakai angin, ada mengeluarkan suara, ada juga yang menahan gitu, suara. Kan ada aninya gitu. Betul. Nah, ternyata Bu Dr. Aisyah Dahlan ini pun menyinggung tentang sifat huruf jahar. Aku kaget. Gimana itu? Sifat jahar itu kalau misalnya kita mengucap astaghfirullahalazim nih. Astaghfirullahalazim sambil kita tarik nafas kemudian hembuskan dengan ucapan istighfar itu tubuh kita mampu menarik oksigen selepas beristighfar itu ya, sebanyak 5 liter oksigen sebanyak 5 liter sekali tarik nafas setelah kita beristighfar. Jadi ini padahal tarik nafas. Jadi kalau dicontohkan itu tarik nafas, astagfirullahaladzim. Jadi pas hembusan menyebutkan astagfirullahaladzim gitu. Iya betul. Itu jadi setelah kita narik nafas pasca istighfar itu tubuh kita tuh bisa menerima oksigen sebanyak 5 liter, padahal umumnya adalah paling banyak tuh 2 liter.
Ini bisa lebih menyerap lebih banyak, bahkan hampir lebih dari 2 kali lipatnya gitu. Betul. Karena salah satu alasannya adalah ada huruf-huruf jahar yang terdapat di kalimat istighfar. Ini mungkin panjang ya. Intinya gini. Jahar itu intinya misalkan bagi yang awam ya, teman-teman yang awam, zahar itu dilafalkan. Jahar itu dilafalkan artinya bersuara. Jadi nggak dalam hati. Oke. Jadi menyebutkan istighfarnya itu nggak yang astagfirullahaladzim itu nggak silent gitu ya. Tapi disuarakan. Ini bagi yang masih awam ya gitu dengan kata zahar. Zahar itu apa gitu. Oke, zahar itu dilafalkan, dibunyikan hurufnya gitu ya. Terus gimana? Nah, kalau kita baca Quran, terutama remaja yang lagi krisis emosi tadi, dengan dia mengucapkan kata-kata baik gitu ya, itu memperbaiki sistem kerja otaknya juga. Nah, di otak kita itu ada otak emosi, biasa disebut tanganku salah. ada otak emosi yang biasa disebut dengan istilah limbik. Limbik ya. Ya, kemudian ada juga bagian otak yang namanya prefrontal cortex. Ini bagian depan di sini. Di bagian depan, oke. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya tubuh kita, manusia itu kan dikendalikan oleh sistem kerja otaknya ya. Iya. Kalau kita belajar biologi itu otak bagian kiri mengendalikan tubuh bagian kanan. Ya. Kebalikannya daripada. Ya. Oke. Kerjanya kebalikan daripada posisinya. Nah, cara sistem kerja otak itu kan kita mulai dengan menangkap informasi melalui istilahnya tuh FACGO. FACGO tuh visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfaktory. Itu indera-indera kita, ya, panca indera. Nah, setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, itu semuanya akan masuk melalui otak kiri, ya, otak kiri. Kemudian difilter dulu. Nah, ada kayak dibilang tempat filter itu namanya reticulum activity system. Ya. Nah, setelah ini berasa belajar ini ya biologi. Nah, setelah itu dia masuk ke otak kanan. Nah, terlepas dari otak kiri atau otak kanan, pengolahan data, kita sebut data ya. Pengolahan data di otak itu pastinya melalui kerja si bagian prefrontal cortex, kemudian otak emosi yang disebut limbik tadi. Nah, nanti dia mengirimkan data itu ke sumsum tulang belakang kita nih. Sumsum tulang belakang ini kan syarafnya sampai ke seluruh tubuh. Oke. Nah, si limbik itu dibandingkan dengan prefrontal cortex, jaraknya lebih dekat limbik sama si tulang belakang, sumsum tulang belakang. Jadinya yang cepat merespon itu limbik. Nah, kalau krisis emosi berarti tugas kita adalah merayu si limbik supaya nggak frontal untuk mengirimkan pesan. Ya, benar-benar. Nah, makanya Quran ini, dahsyatnya mukjizat Al-Quran ini, ketika kita dekat dengan dia bisa ditangkap oleh badan bioplasmik, ya, energinya ya. Yang tadi energinya itu ya, oke, yang semua orang punya energi gitu ya. Oke. Betul. Nah, si energi Al-Quran ditangkap oleh badan bioplasmik dan dikirimkan ke badan fisik. Yang jadinya saling bersinergi, jadinya akhirnya punya energi yang positif kan gitu. Betul. Jadi tuh Quran tuh penting banget dideketin gitu ya, didekap supaya limbik kita itu dia bekerja dengan baik. Salah satu alasan kita bersujud yang lama sebenarnya itu juga membuat limbik kita tuh mengalami perayuan supaya dia tuh nggak ganas. Oke, nggak membabi buta gitu ya. Oke, nggak liar gitu. Oke, benar. Nah, berarti intinya ketika gini, mau pertanyaan ini, berarti lebih efektif atau lebih bagus kalau membaca Al-Quran itu dilafalkan dong, bukan dalam hati. Karena kan ada misalnya, saya mah membaca Al-Quran tapi dalam hati. Kan ada yang gitu.
Jadi sebenarnya lebih bagus dan efektif yang mana gitu? Nah, aku ingin sharing lagi tentang apa yang aku dapat dari kajian Dr. Aisyah. Iya. Nah, tentang membaca dengan suara dan membaca dalam diam. Iya. Nah, kalau kita berproses dengan membacanya bersuara, itu kerja otak kita tuh 2 kali lipat lebih cepat untuk sampai ke penyerapan energi. Iya. Tadi ya, ke limbik, ke sum tulang belakang itu jauh lebih cepat. Oke. Karena kenapa? Pas mulut mengucap, telinga kita juga dengar. Jadi syaraf-syaraf di telinga pun bekerja. Oke. Benar. Gitu. Berbeda dengan di dalam. Kalau yang di dalam yang baca, naiknya lebih susah ke otak. Ini pikiran pendek aja kan, pikiran pendek. Jaraknya rada jauh nih dari sini ke sini. Terus juga kadang-kadang terganggu dengan hal-hal yang lain kan gitu. Lagi, dalam hati lagi ini, tapi kepikirannya apa gitu. Betul. Okay. Jadi nggak apa-apa kita suarakan, tidak harus sampai se-RT dengar. Sekurang-kurangnya terdengar oleh telinga kita. Iya, sekurang-kurangnya kita sendiri. Gitu. Kenapa? Karena di dalam sholat pun kan gitu ya. Salah satu bacaan kita memang harusnya baiknya adalah masih terdengar oleh telinga kita sendiri. Iya. Jadi ketika baca Fatihah misalkan kan itu bacaan sholat yang lain itu minimalnya adalah terdengar oleh diri kita sendiri ya gitu. Iya. Nah, kemudian yang keren banget lagi nih dari penyampaiannya Bu Dr. Aisyah tuh, beliau menyampaikan gini, kalau misalnya kita membaca dengan jahar ya, dengan terdengar, dilafalkan itu dilafalkan, itu kerja jantung kita untuk mentransfer energi ke tubuh kita ini, ya, karena kan memompa darah, terus dia juga mengantarkan oksigen ke otak ya. Itu kalau aku nggak salah ingat, itu 5.000 kali lipat dari yang biasanya. Dari yang biasanya berapa? Biasanya berapa ya? Aku lupa lagi. Sekian lah ya. Yang pasti itu angka ya. Yang pasti itu angka bikin aku melek banget. 5.000 kali lipat itu benar-benar gokil sih. Kalau misalnya satu aja kan, satu aja itu udah keren. Apalagi 5.000 kali lipat. Oke, gitu. Benar. Jadi alangkah lebih baiknya intinya dilafalkan. Nah, kalau gini ada misalkan yang bertanya gini. Mendengarkan. Oke. Berarti kan saya cukup lah kalau gitu mah mendengarkan aja. Oke. Mendengarkan aja pahalanya juga kan pasti ada gitu ya. Oke, itu gimana? Ya nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya hitung-hitungan pahala, masa ya kamu nggak mau ngasih pahala buat mulut kamu ngucap? Benar. Oke. Ya kalau dengerin ya pahala telinga gitu, tapi pahala mulutnya nggak dapet. Kan manusia suka hitung-hitungan, pengennya dapat untung banyak kan, untung banyak. Ya udah kalau mau untung banyak baca juga supaya pahala mulutnya dapet, pahala matanya juga dapet kan, mata melihat yang baik-baik. Gitu. Bu Dr. Aisyah sebenarnya nggak menjelaskan itu, tapi aku malah setelah mendengar dahsyatnya kita mengucap, kemudian telinga kita dengar gitu ya, dan tubuh kita bekerja 50.000 kali lipat gitu, 5.000 kali lipat gitu. Aku malah mikir gini, ini Dr. Aisyah ini kan baru terkenal di beberapa tahun terakhir ini ya. Baru-baru inilah gitu ya. Iya. Nah, aku mikir gini, kalau Dr. Aisyah menyampaikan hasil penelitian kayak gini, kira-kira beliau kan sebagai ahli neurologi ya. Iya. Aku bertanya sendiri gitu di pikiranku. Kira-kira Imam Syafi'i ini belajar neurologi di mana sih? Bener. Karena tadi pernyataan tadi itu adalah pernyataan Imam Syafi'i. Betul. Terus, kalau Imam Syafi'i minta kita melafalkan niat ya, jahar gitu terdengar.
berarti Imam Syafi'i ini ngerti banget tentang neurologi, gimana tubuh kita tuh merespon dengan lebih baik ketika ucapan itu kita dengar. Itu keren parah sih. Imam Syafi'i, I love you. Ini, hati kita itu nggak bisa dituntun ya berdasarkan yang saya baca gitu ya, yang berdasarkan saya baca ya kecil-kecil lah gitu ya, kecil-kecil. Saya mah ada pesantrennya apa tuh? Oke. Nah kecil-kecil itu bahwa kenapa harus dilafalkan, karena tidak semua hati kita itu bisa dengan langsung tune in gitu ya, benar-benar on gitu dengan apa yang kita lakukan. Dengan adanya diucapkan itu akan lebih cenderung lebih cepat untuk ngebimbing kitanya. Oh, kita mau ngelakuin ini loh. Oke. Kita mau ini loh. Oke, ternyata ya luar biasa gitu. Jadi imam-imam besar pada zaman dahulu kala, oke, itu nggak paham lagi sih ilmunya, bener-bener tanpa batas ya, oke. Ya, aku salut banget apa ya, kalau kita belajar sejarah peradaban Islam itu kan ada masa keemasan gitu ya, ada juga masa zuhud ya, penurunan gitu pemunduran gitu. Nah aku mikir aja gitu, Allah, ini si para imam besar ini belajarnya kayak gimana ya? Iya. Ke siapa gitu dah? Iya, karena akses ya, meskipun peradaban Islam di masa kejayaan itu ya untuk bangunan segala macam itu kaya raya banget kan. Nah, tapi akses untuk dapat itu kan nggak semudah sekarang gitu, nggak ada Google dulu kan. Terus bayang ya, mau respon apapun sekarang kan bisa Google Form ya, oke. Dulu betul. Gimana gitu membuat satu ya uji coba gitu ya, penelitian hadis aja sampai bisa bertahun-tahun gitu dapat satu hadis itu sahih, sumbernya dari mana kayak gitu. Benar. Dan mereka menghafal banyak hadis. Aku sampai ya Allah, otak mereka tuh pasti sama, tapi otak mereka tuh pasti sama Kak dengan kita. Cuma usaha mereka untuk memaksimalkan kerja otak itu lebih berkali-kali lipat dibandingkan kita yang kayaknya otaknya masih glowing gitu loh, karena saking nggak dipakai gitu. Mereka masih tuh grace. Ya, mereka tuh menggunakan otaknya tuh dengan sangat optimal gitu. Benar. Untuk berpikir dan mencari kebenaran, wajar aja sih. Dan tidak terkontaminasi ya. Kalau sekarang kan terpapar pornografi gitu. Terpapar misalkan hate speech gitu, terpapar banyak hal gitu yang hari ini yang bisa mengkikis kinerja daripada otak kita. Nah, kembali lagi ke Al-Qur'an, Ustazah Mastia, oke. Saya panggilnya Ustazah ya, oke. Gini, kembali ke Al-Qur'an tadi, misalnya dibaca di dalam hati, kemudian ada yang dibaca yang dilafalkan. Oke, itu udah clear ya, lebih baik adalah dilafalkan kan gitu. Sambil juga membimbing hati kita dan membimbing organ-organ tubuh di sekitar kita. Oke. Saya ingat ada penelitian Masaru Emoto, tentang air kan gitu. Bahwa air itu berubah juga si heksagonalnya gitu ya, heksagonal airnya ketika diucapkan dengan baik dengan tidak. Nah, terkait dengan itu berarti kan ada proses yang mendengar. Ada orang-orang yang misalkan setiap saatnya itu mendengarkan aja, tapi tanpa melafalkan, nggak pernah melafalkan. Itu gimana tuh? Berkenaan dengan dengar aja ya. Nah, dengar aja. Gak apa-apa juga, dengar aja. Toh setiap yang tadi aku bilang di awal kan, setiap data masuk tuh lewat fakgo, visual mata, auditori pendengaran, kinestetik tubuh kita, G gustatori penciuman, olfaktori itu lidah rasa. Nah, si fakgo ini kan auditori yang dipakai, yang mendengar aja. Tetap setiap data masuk itu akan diproses juga di kepala. Pasti hubungannya sama si limbik, sama si prefrontal cortex, tetap masuk aja. Cuma jadi akhirnya gini, ketika mendingan dengerin Al-Qur'an terus ya daripada misalnya dengerin musik terus gitu. Sebenarnya musik juga boleh, karena ada juga kalau aku belajar hipnosis juga ya Kak. Dalam ilmu hipnosis itu bukan hanya tentang tidur, gitu, enggak. Tapi tentang kinerja otak juga. Kalau misalnya termasuk fenomena tidur itu sebenarnya bukan tentang fenomena menutup mata, tapi menidurkan sistem kerja otaknya.
Ya, ya. Jadi kalau misalnya ada juga kan orang yang merem tapi nggak tidur. Benar. Karena memang otaknya bekerja terus. Kerjanya dengan standar sadar. Nah, kalau misalnya kita bisa tertidur, itu berarti otak kita bekerja tapi dengan standar bawah sadar. Ya. Nah, kalau misalnya kita mendengarkan musik, itu bisa membuat syaraf-syaraf kita, tubuh kita rileks. Makanya ada kan kayak musik pengantar tidur. Oke. Ya kan? Jadi sebenarnya gini, nggak apa-apa ya, misalkan kan ada misalnya, oh harus dengerin Al-Quran aja, nggak boleh musik. Oke. Haram musik itu. Oke. Ada yang sampai frontal begitu kan itu. Nah, ini pada akhirnya ya sebenarnya boleh-boleh saja kan itu. Ya, tergantung dia memaknai musik itu apa. Karena di bacaan Al-Quran, tempo baca kita. Musik itu kan bicara tentang tempo juga, ritme. Ya kan? Ya. Ketika kita ngomong aja, itu ada ritmenya. Berarti omongan kita itu mengandung musik. Ada yang ketika melafalkan kata Bismillahirrohmanirrohim, kan ada yang Bismillah. Oke. Itu kan sebenarnya tempo, nada ya. Oke. Ya, jadi tentang musik itu sebenarnya bagaimana dia memaknai musik. Kalau dia memaknai musik itu sesuatu yang bikin lupa diri, ya itu yang haram. Nggak hanya musik malah kok. Menjerumuskan dia ke maksiat, ya berarti itu haram. Apapun itu ya, bukan hanya musik gitu. Betul, bukan hanya musik. Ngegibahin orang bikin kita nggak ada kepentingan, ngomongin aja. Itu juga haram, sama dengan haramnya mendengarkan musik yang membuat kita lalai. Jadi tergantung pemaknaan sih. Oke, tergantung pemaknaan dan pemakaian gitu ya. Betul. Oke, baik. Terus gini, baiknya gini ya, ketika membaca Al-Quran ya, kalau ngebaca aja yang saya rasakan gitu ya, ini mah saya yang rasakan, ketika membaca aja misalkan dari makro satu ke makro yang lain misalkan, dibacakan, lalu ketika kita tidak tahu artinya juga berasa nggak bermakna gitu kan gitu. Nah, sebenarnya lebih baik kalau baca itu gimana gitu. Kalau aku pribadi ini aku pengen sharing pengalaman ya. Kalau misalnya kita cerita pengalaman kan biasanya orang lebih percaya ya karena kita ngalamin. Karena berdasarkan pengalaman. Nah, kalau aku pribadi dulu itu aku apalagi nih sekarang bulan Ramadan ya. Ramadan itu kan rata-rata orang kayak kakak bilang di awal. Berlomba-lomba untuk baca Quran. Entah karena memang dia pengen perbanyak kebaikan atau gengsi. Itu atau menarik juga banget kadang-kadang ini kan untuk di post ya. Nanti saya akan tanyakan tentang itu ya ketika diposting. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal sebaiknya bacanya Arabnya aja atau arti juga gitu. Kalau aku dulu setiap Ramadan aku berlomba-lomba sebanyak mungkin bisa khotam bacaan Arab ya, bacaan Arab. Khotam satu Al-Quran gitu ya, dalam artian 30 juz. Iya, tapi yang Arabnya aja. Ya. Terus setelah aku kenal sekolah motivator itu ya Kak ya. Terus aku diberikan pencerahan. Aku inget banget pesan guruku tuh gini. Kamu percaya Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Ya percayalah gitu. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau kamu mau paham pedoman hidupmu kayak apa, kamu harus belajar dari bahasa yang tidak kamu pahami. Terus ya nggak bisa tahu, orang aku nggak ngerti bahasa Arab. Orang paling ngerti dikit-dikit gitu. Iya, terus bahasa Arab bicara dengan bahasa Arab Al-Quran itu kan berbeda gitu. Sastra banget soalnya di Al-Quran itu. Ya, jadi gimana orang Arab aja belum tentu paham semua kalimat yang ada dalam Al-Quran, padahal itu bahasa Arab juga kan. Nah, terus guruku bertanya lagi, terus kamu selama ini baca dinada-nadain, kamu paham nggak? Kira-kira dengan cuma baca Arabnya aja kamu tahu pedoman hidupmu tuh mau kayak apa gitu?
Enggak sih. Ya udah, kapan kamu belajar baca terjemahan supaya paham hidupmu harus kayak gimana, nggak boleh ngapain. Itu kan kamu harus kenal lewat terjemahan sekurang-kurangnya. Setelah belajar terjemahan, kamu belajar tafsirnya, asbabun nuzulnya, kayak gitu-gitu kan? Iya. Terus aku, iya juga ya, selama ini tuh berlomba-lomba, seneng banget, GR banget kalau udah khotam yang bacaan Arabnya. Nggak salah sih, emang itu juga berbuat baik kan, dan pahalanya juga gitu. Kalau Al-Quran dibaca itu, pahalanya adalah 10 kali, oke. Jadi satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan. Apalagi yang bacanya masih terbata-bata. Setiap dia ulang, setiap ulang dihitung lagi tuh. Iya. Jadi pahalanya lebih banyak. Bismillah. Kayak gitu. Makanya kan dalam sebuah riwayat disebutkan orang yang terbata-bata itu pahalanya 2. Gitu. Jadi lebih baik terbata-bata karena mau belajar ya intinya. Mau belajar. Ya. Dibandingkan maksudnya, malu terbata-bata sehingga nggak baca Al-Quran. Iya, betul. Karena lancar juga pasti ada kelasnya, terbata-bata pun ada kelasnya. Dua-duanya mulia gitu. Ya. Yang nggak mulia itu yang nggak mau belajar kan. Yang nggak mau belajar dan nggak mau baca. Ya, betul. Nah, terus kembali lagi nih. Tadi kita ngebahas apa ya? Aku lupa lagi. Tapi ngebahas apa dah? Terjemahan. Oh iya, oke. Bicara soal terjemahan ya. Nah, pas waktu aku mulai sadar dengan pertanyaan reflektif yang diberikan itu ya. Akhirnya aku belajar kata tahadus bin ni'mah ya, Kak. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman Infinity yang ikut menyaksikan video kita ini. Aku belajar mengkhotamkan terjemah. Dan di situ ya Kak, aku kayak ngerasa ditampar-tampar setiap kali baca ayat. Soalnya yang aku tahu kayak cuma perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, berbuat baik kepada orang tua. Aku nggak nemuin yang perintilan-perintilan kecil. Karena memang kan yang disampaikan guru-guru kita biasanya yang pesan-pesan umum itu aja kan. Haji, kan gitu kayak gitu lagi. Pas aku baca itu ya Kak, setiap ayat aku merinding Kak. Sekarang aja aku ceritain tuh aku merinding. Pas baca tuh kayak Allah bilang gini, aku lupa ayat berapa, surat apa. Tapi masih di juz-juz awal. Allah bilang gini, tobat itu lebih pantas untuk orang yang nggak tahu, terus dia berbuat salah. Aku langsung, ya Allah, aku malu banget. Aku tahu ilmunya, aku tahu ini salah, aku tahu yang benar kayak apa. Aku ngelakuin itu. Kemudian alibinya, ya Tuhan Maha Baik ini, ntar abis ini istighfar. Astagfirullah. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Itu ada di terjemahan. Kalau mau kita baca tuh kita temukan itu. Ya kita mungkin udah hafal Arabnya, tapi kita nggak tahu kan maksud ayat ini apa. Makanya kalau teman-teman mau baca Arab silahkan karena itu sangat bagus. Tapi akan lebih bagus lagi teman-teman baca juga dengan terjemahannya supaya tuh lebih bisa menjiwai gitu loh apa yang kita baca. Makanya kayak dalam sholat, gimana caranya kita sholat biar khusyuk? Salah satu triknya adalah mengerti tentang apa yang kita baca. Artinya, jadi misalkan kata iya karena wudu, iya karena stain. Kalau kita hanya sekedar membacakan ya udah lewat aja, tapi tidak tahu maknanya. Iya, betul. Jadi memang seseger itu loh kalau kita baca Quran pakai arti. Itu mantep. Itu kayak ngerasa, wah ternyata syaraf-syaraf aku selama ini kaku. Pas baca Arab dan terjemahannya tuh kayak dia mengalir baik, lancar peredaran darah. Karena memang kan energinya ketangkap sama badan bioplastik, terus bioplastik mentransfer ke badan fisik gitu. Jadi kita akan ngerasain sendiri. Coba aja. Benar. Jadi ini sedikit satu cerita dari saya ya, cerita dari saya berkenaan dengan terjemah.
Oke, jadi saya pun termasuk orang yang telat untuk menyadari, telat menyadari untuk belajarnya itu, yang maksudnya membacanya itu dengan terjemahannya juga. Jadi baru beberapa, padahal dulu kan saya menulis kandungan ayat Al-Quran ya. Iya, betul. Iya. Oke, kandungan Al-Quran yang harus benar-benar tahu artinya, bahkan tahu tafsirnya, tahu juga asbabun nuzulnya kan gitu, dan yang lainnya. Oke. Tetapi ini baru didawamkan oleh saya ya, artinya rutinitas dengan saya itu baru berasa. Believe or not, believe or not, itu baru terjadi, baru terjadi ya, saya benar-benar ya, itu tahun ketika pandemi kemarin, ya. Benar. Pada pandemi kemarin saya gini tersadarkan dengan, ya saya banyak waktu luang, ya kalau ngaji ya, alhamdulillah ya, tahadus mini mah, alhamdulillah tiap hari pasti gitu ya, mengupayakan paling tidak ya, lagi benar-benar hektik banget, paling tidak pasti harus menyempatkan waktu gitu untuk baca Al-Quran, entah itu ba'da subuh ataupun sesempatnya saya, pokoknya dalam satu hari perlu. Nah, pada satu ketika gini, ketika pandemi tersebut, mulailah saya harus mulai nih untuk tahu terjemahannya, karena saya mau menulis tadinya gitu ya, saya ingin tahulah terjemahannya dan sebagainya. Saya memang dari dulu pun pakai Al-Quran yang per ayat ya gitu, yang ada terjemahannya per ayat gitu. Jadi tapi ya kalau baca Arab itu suka lewat-lewat aja, tetap lewat-lewat aja gitu, walaupun ada terjemahan per katanya gitu ya. Nah, udah kerasa gitu. Oke, lebih tertampar lagi. Nah, itu sudah mulai didawamkan tahun kemarin. Tertamparnya lagi pas kena saya COVID. Oke, Pas kena saya COVID, believe or not, percaya atau tidak, itu pas dengan surahnya surah At-Taubah. Oh iya? Bener. Kenapa? Pas lagi bener-bener surah At-Taubah gitu ya. Jadi pas maksudnya tadarusannya sampai di At-Taubah. Ya. Jadi kena pas positif itu ya, pas di surah At-Taubah. Bayang dong, surah At-Taubah ya isinya tentang ancaman sebagainya gitu, terkait dengan kisah-kisah terhadap tentang ketakwaan, keimanan kita gitu. Saya baca, jadi makanya waktu pas kena COVID itu benar-benar ngerenung banget, renungan banget. Terlebih-lebih ketika saya beranjak ke surah, misalkan ya, surah yang terkenal kalau katanya mau anaknya ganteng, anaknya ganteng itu baca surah Yusuf, bener kan? Kan itu berurutan ya. Kemudian ada surah Yusuf. Surah Yusuf itu kemudian sama ya, sampai sekarang itu pakai terjemahannya saya bacanya. Jadi saya biasanya gitu, baca dulu Al-Qur'annya. Misalkan saya sanggupnya berapa makro lah, saya juga orang yang tidak 1 juz itu nggak setiap hari juga nggak gitu, nggak sesolehah itu gitu. Misalkan bisanya saya misalkan 2 makro atau dari yang nggak tahu makro itu ain ya, ada huruf ain di pinggir-pinggir, nah itu ada misalkan 2 makro. Nah, selesai itu saya baca si Al-Qur'annya, si Arabnya, kemudian saya lalu baca si terjemahannya. Jadi selalu begitu gitu. Al-Qur'an ini terjemahan. Jadi nanti akan berbarengan gitu ya khotam antara khotam Arab dengan khotam terjemah. Apa yang saya dapatkan nih ketika saya membaca, ternyata kisah Nabi Yusuf itu ya, surah itu kan tentang kisah Nabi Yusuf ya gitu. Gimana. Wow, ini lebih baik dibandingkan kita baca novel. Ketika saya baca surah Ibrahim, kita surah Maryam, surah-surah ini kisahnya benar-benar relate juga dengan kehidupan, dan itu lebih baik dibandingkan novel apapun yang pernah saya baca. Gitu. Jadi ketika kita bisa, kalau saya pikir ya, kita bisa membaca novel berjilid-jilid yang tebalnya begini, kenapa Al-Qur'an enggak? Dan itu kisahnya jauh lebih baik dibandingkan kisah apapun. Tapi gini Kak,
Tapi gini, aku ngerasa ini sepengalaman aku ya. Aku bukan tipe orang yang pecinta novel. Ya. Karena aku baca novel soalnya. Iya, karena aku nggak terlalu doyan baca yang bersambung. Aku pengennya kalau selesai udah selesai aja gitu. Nanggung gitu loh, bikin habis waktu. Sama kayak nonton Korea, aku nggak suka yang berepisode-episode, waktu saya nggak suka juga. Gitu. Nah, terus jadi aku kalau baca Quran, yang bikin menariknya, Al-Quran itu dia nyampur gitu loh kontennya. Okay. Jadi kayak kita baca ini, dia berpindah ke hal yang lain lagi. Nanti pas di ujung ini, nyambung lagi tuh kisah yang sebelumnya disinggung di awal. Aku tipe yang suka kayak gitu. Dalam bahasa Al-Quran ada munasabah ya, munasabah ayat, ketersambungan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi tuh aku kadang-kadang mikir, aku punya dua pemikiran ya. Pertama, kenapa sih Allah tuh kalau misalnya ini ngeyelnya aku ya. Kenapa sih Allah tuh nggak gabung ya kisah-kisah aja udah di satu gitu, atau dalam satu surah gitu ya? Iya, kalau surah nggak cukup, berapa juz aja deh. Jadi kayak Al-Quran tuh dibagi-bagi, beberapa juz awal itu tentang apa, beberapa juz awal itu tentang apa, terus beberapa juz tengah tuh tentang apa, dan akhir tentang apa gitu. Jadi kalau kita mau nyari, langsung aja kita nyari ke intinya gitu. Itu kan lebih memudahkan gitu ya, tematik ya. Nah, tapi ternyata pertanyaanku yang kedua lagi, kayak aku ngerasa Allah ngejawab tapi lewat pikiran aku gitu. Benar. Terus aku malah berpikir, emang kalau udah gue bikin tematik gitu ya, itu udah mudahin lu, emang lu bakal baca itu 30 juz semuanya, apa lu pilih aja yang sesuai dengan kemauan lu? Benar. Dan satu hal lagi kan itu disusun ya, Al-Quran itu disusun pas zaman Sayyidina Utsman kan gitu. Oke, makanya ada istilah mushaf Utsmani kan gitu. Nah, jadi itu kan disusun, berarti luar biasa juga kan Sayyidina Utsman benar-benar menyusunnya, tematiknya tematik surah kan gitu, kayak begitu gitu. Itu hal yang ya kalau seorang penulis gitu nggak akan pernah bisa karena ini Al-Quran, makanya itu menjadi satu hal yang luar biasa. Al-Quran itu mukjizat, makanya nggak mungkin bisa disusun dalam artian diciptakan oleh manusia gitu, karena dengan seindah itu nggak akan mungkin. Nah, itu versi kakak ya. Itu memang keren juga sih menurut aku. Tapi aku juga kepo gitu. Aku kepo dengan Al-Quran di masa Sayyidina Ali, Kak. Oke. Kalau Al-Quran di masa Sayyidina Ali itu kan tertib turun. Bukan tertib surat kan. Kalau yang Sayyidina Utsman kan tertib surat. Dan mulai surah yang pertama gitu, kemudian ke surah yang terakhir. Nah, kalau misalnya di zamannya Sayyidina Ali itu kan tertib turun, berarti surat pertama tuh Al-Alaq kan, Al-Alaq dan dikholak. Ya. Dan surat terakhirnya tuh Al-Maidah kan, Al-Yawma akmaltu lakum itu kan. Aku kepo gitu. Wah, gokil sih, gimana ya kalau misalnya Al-Qur'annya tertib turun, apakah dengan kita baca Quran tertib turun itu ya, kalau seandainya ada, tapi kan udah nggak ada ya. Nah, kalau kita baca tertib turun, itu pasti juga mempengaruhi antropologi gitu, atau sosial kemasyarakatan di masa Islam awal gitu. Itu gokil parah gitu. Karena kita juga gini, ketika sholat menggunakan surah Al-Fatihah kan gitu, surah pertama Al-Quran kan itu sebagai pembuka gitu. Benar-benar gokil. Ya, kepo tuh gak apa-apa teman-teman. Yang penting nggak membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau keponya bikin kita makin deketin Tuhan, itu kepo aja terus. Malah bagus gitu ya keponya, benar-benar. Benar. Iya. Jadi intinya ketika kita benar-benar membaca sekarang itu bukan hanya ya kalau mau benar-benar jadi tuntunan gitu.
karena kita juga nggak paham bahasa Arabnya gitu. Kita orang Arab pun belum tentu paham juga, makanya baca juga terjemahannya. Tadi bisa dengan disiasati kayak gaya saya gitu ya, mau Qurannya dulu kemudian dibaca terjemahannya. Jadi setelah baca ini jadi kita khotam sama-sama gitu kan. Iya, tapi satu sih yang aku pengen bilang ke teman-teman, kita sudah terlalu terbiasa untuk kejar-kejaran khotam Arab ya. Dan kadang-kadang tuh kan namanya kejar-kejaran. Boleh jadi dalam proses mengejar tuh kita jatuh ya kan, kita luka gitu. Dan kayaknya coba teman-teman, ini pertanyaan reflektif ya untuk kita semua. Nanti jawab di komentar kita, ya, oke? Ya, kapan sih kita lebih pilih mana? Kita berkualitas tapi hanya 1 bulan, atau kita cicil kualitas diri kita tapi setiap waktu? Oke. Artinya, nggak apa-apa nggak khotam di bulan Ramadan, tapi kebiasaan membaca tuh berlanjut sampai bulan-bulan berlanjut sampai 12 bulan. Jadi bukan hanya 1 bulan, di 11 bulan mendatang juga tetap gitu. Toh Tuhan tuh nggak melihat kita berhasil khotam berapa kali, tapi seistiqomah apa kita di jalan itu kan. Benar. Jadi nggak ini lebih kayak, baiknya lagi misalkan dia khotam juga, dia istiqomah juga. Iya betul, karena kayak sholat gitu ya, sholat jangan sampai 1000 rakaat 1 malam, abis itu nggak sholat lagi gitu. Kayak anekdot gini ya, oh kita sholatnya di Masjidil Haram saja kan 100.000 ya, oke, sama dengan 100.000 pahala sholat dibandingkan di masjid yang lain kan itu. Ya udah, berarti masjid 1 kali juga udah menghapuskan, ya nggak begitu juga ya analoginya, bukan gitu juga cara. Ya, tapi aku bukan kagum sih, tapi memang Tuhan tuh pantas dimuliakan dan pantas di apa ya bahasanya, kalau aku suka pakai bahasa ngeyel gitu loh Kak. Tuhan tuh bener-bener pantas dapat penghargaan setinggi-tingginya gitu. Karena dia tuh keren banget, dia tahu wataknya manusia tuh kayak apa. Manusia tuh kan suka hitung-hitungan ya. Ya. Jadi dia tuh manusia yang suka hitung-hitungan ketemu Tuhan yang suka ngasih iming-iming gitu. Benar. Jadi klop. Klop artinya apa? Kalau Allah tuh kasih iming-iming, kamu dapat segini banyak loh. Kalau kamu sholat di sini, manusia akan berbondong-bondong ngejar itu. Ya, kayak ngebaca Al-Quran kan 1 hurufnya dikalikan 10 kebaikan. Kayak gitu kan, itu iming-iming kan, itu iming-iming untuk membaca Quran dimanapun beradaan. Betul. Padahal ya, mau dikasih iming-iming kagak dikasih iming-iming pun Tuhan tetap Tuhan, nggak ngefek buat keberadaan dan kemahabesarannya dia kan. Nggak berkurang, nggak melebihkan kan itu, kayak tetap segitu adanya kan. Nah, betapa sayangnya dia ngasih iming-iming untuk memberikan identitas ketuhanannya, tapi dia juga baik, artinya dia ngasih kesempatan, hey hamba, sini lu deketin gue, ini bukan buat kebaikan gue, kebaikan lu juga, supaya lu dapet rahmat gue. Itu tuh, iya Allah gemes banget. Gitu Kak, aku kalau mikir gitu, aku sampai ya Allah keren parah sih Tuhan gue, hebat. Benar. Nah, jadi intinya ketika teman-teman mau membaca ya baca aja, tapi sekarang kalau mau khotam 30 juz itu bagus. Itu bagus. Tetapi alangkah lebih bagusnya juga ini terbawa. Cicil tapi juga. Kalau misalkan itu dirasa berat hanya untuk sekedar gengsi saja ya, masa sih Ramadan kemana aja sih lo kan gitu, Ramadan kemana aja sih lo, masa nggak khotam sekalipun gitu ya. Nah ini ada kegengsian seperti itu, termasuk gini, ada satu selebritas gitu. Saya nggak nyebut ini, tapi pasti ketika ini pasti tahu lah gitu ya maksudnya ke siapa gitu.
ada satu selebritas yang mengajak semua orang, oke, mau itu pejabat, mau itu artis, mau itu diajak untuk baca Al-Quran, posting di Instagram, posting di media sosial. Aku tahu hashtagnya baca, rekam, posting. Oke. Gimana tuh menanggapi itu, Mas Tia? Kalau aku pribadi nggak apa-apa. Terus? Tergantung dari sudut pandang mana kita mau lihat ya. Karena sekarang kalau sudut pandang pertama, lebih bagus mana? Kita rekam kebaikan, kita posting untuk teman-teman viewers kita, harapannya terinspirasi untuk mengikuti kita. Karena kan sekarang itu kan banyak orang latah ya kayak. Ya. Satu bikin ini, yang lain juga ikut-ikutan. Ya kan? Benar. Jadi apalagi yang punya followers banyak. Kita nggak pernah tahu kan sikap kita yang mana yang ditiru. Jadi kalau misalnya kita mau posting, aku yakin sih dari sekian banyak followers kita pasti ada yang tergugah juga untuk mengikuti kita. Kalau dia mengidolakan kita, ya kan? Nah, tinggal hati-hati aja kalau kita udah banyak followers, sadar nggak sadar pasti banyak yang ngikutin kita dari belakang. Tergantung mau pilih kegiatan apa yang kita perbuat, itu menentukan kegiatan apa juga yang diikutin sama itu followers. Juga benar-benar gini, kalau ini versi saya ya, itu pertama tergantung niat ya. Niat seseorang kan kita nggak tahu ya. Innama amalu biniat kan, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, tapi juga beda tipis nantinya antara ini teh benar-benar untuk niat menginspirasi atau dengan ria gitu. Nah, kalau misalnya itu pertanyaannya, Kak, aku ingin nanya balik. Emang apa urusanmu gitu mau ngukur orang ini ria apa enggak? Toh ria apa enggak itu Tuhan doang yang urusin. Udah nggak usah gila urusan. Jangan urusin hal itu ya. Iya, maksudnya kamu nggak suka kan kalau orang tuh gila sama urusan kamu gitu, mau ngurusin urusan kamu. Ya Tuhan juga nggak suka kalau itu ruang kerjanya diobrak-abrik sama hamba gitu. Jadi intinya kalau ada yang seperti itu ya kita ambil positifnya sajalah gitu. Iya, jadi aku ya udah, daripada posting yang nggak berbusana banyak orang lihat mungkin terinspirasi untuk mengikuti, jauh lebih mulia posting bacaan Al-Quran. Oke. Atau ada juga gini, ada pertanyaannya masih terkait dengan hal yang sama ya. Saya tidak mau sebutkan nama. Bacaannya tidak benar. Oke, bacaannya yang dipostingkan itu ya mahorijul hurufnya atau ya bacaannya intinya belum benar ya. Tapi diposting gimana itu? Kalau menurutku aku juga punya paman yang kayak gitu. Dia bacanya, iya, aku punya paman dia pemain bola terkenal. Followersnya banyak juga. Di lingkungan dia ya dibandingkan dengan ponakannya gitu ya. Di lingkungan dia memang bacaannya di bawah ponakannya gitu. Tapi di lingkungan dia udah keren parah itu bacaan Qur'annya. Nah, meskipun dia juga tetap ambil waktu untuk konsultasi sama aku gitu kalau misalnya ngaji soal kayak gitu kan. Terus tapi dia nggak bilang-bilang tujuan dia untuk posting itu untuk apa. Dia nggak bilang-bilang ke aku. Aku pun nggak memperhatikan postingan-postingan dia di Instagram gitu karena bola mulu gitu. Nah, terus pas suatu saat dia posting di story WA. Kalau nggak salah ya. Apa di Instagram juga aku lupa. Terus aku langsung komen. Aku komen Masya Allah gitu. Aku bilang kayak gitu. Meskipun aku tahu dengan yang aku udah pelajari, aku lihat dia tuh masih banyak banget salahnya. Terus aku bilang gini, Masya Allah, semoga istiqomah paman. Aku gituin kan. Terus dia bilang gini, Nak, paman tuh sebenarnya posting kayak gini tuh pengennya dikomen sama kamu, benerin. Dia bilang kayak gitu. Tapi karena dia nggak ngomong sama aku, dan kebetulan aja saat itu aku lagi lihat, aku komen. Dia pengennya setiap postingannya tuh aku komen. Dan kenapa dia posting? Biar dibenerin. Dan kenapa alasan lain juga kenapa dia posting? Ternyata dari setiap postingannya itu ada yang merespon dengan bilang, sering-sering posting kayak gini ya, aku merasa tenang mendengar bacaanmu.
Oke. Walaupun sebenarnya si bacaannya nggak benar-benar amat gitu. Iya, tapi kan kita nggak pernah tahu hidayah lewat jalan mana aja. Kalau Allah bilang kita wasilahnya, kenapa enggak gitu. Jangan sampai kita menutup jalan kebaikan. Orang mungkin bisa berubah karena lewat kita Allah kasih jalannya. Ya lakukan aja, pokoknya apapun kebaikan. Jadi intinya kalau ada yang begitu yang mau posting itu ya masa bodoh ya, mau bodoh amat gitu. Kita jangan ngurusin, ya kita doakan saja kebaikannya ya kepada yang melihatnya, kepada dianya kan gitu aja. Sekarang tuh gini Kak, prinsipnya gini, itu nggak jadi masalah kalau nggak dipermasalahkan. Ya. Tapi kalau ya yang baik aja bisa jadi masalah kalau dianggap itu masalah. Dan sebaliknya, yang buruk menurut kita buruk, tapi buat orang lain mungkin itu nggak buruk. Jadi bagaimana sudut pandang? Gitu. Cuma ya bukan berarti ya udah posting yang nggak berbusana aja, kan tergantung sudut pandang. Sudut pandang juga ada batasan kan, kita punya aturan, kita punya rule, kita punya agama gitu. Jadi tetap selama itu masih di rule-nya, mungkin dengan cara ya seni berdakwah. Namanya seni kan ada variasinya. Jadi kalau ada seseorang seperti itu ya dibiarin aja lah ya gitu, gimana dia maunya gitu ya, maunya seperti apa. Nah. Yang penting kita tahu batasan aja, kita tahu batasan. Dan kita juga tidak berhak untuk menghujatnya kan itu. Yang berhak ini salah, ini benar itu Tuhan, karena kita nggak tahu, kita cuma tahu yang tampak aja. Oke. Nah, fenomena itu kadang-kadang jadi gini, jadi dilema ya, dilema. Jadi dilema iya, dan karena saya satu prinsip ya dari guru saya, kalau kita bisa berbuat sesuatu dan sesuatu tersebut tidak menimbulkan orang menjadi berdosa. Oke. Karena itu kan benar-benar jadi public enemy. Oke. Jadi seolah-olah kan gitu, jadi orang-orang tuh ngapain sih harus diposting dan sebagainya. Oke. Jadi orang-orang tuh jadi tertarik untuk menghujat, menghujat seorangnya, it's okay lah, nggak masalah. Kadang-kadang juga jadi menghujatnya menyerempet ke Al-Qur'annya. Oke. Keren sih, keren. Ini pertanyaannya keren. Ke Al-Qur'annya. Nah, ini ada hal-hal yang seperti itu. Jadi saya ada satu himbauan itu dari guru saya, ketika kita bisa mau satu perlakuan, jadi harus pikirkan juga perlakuan itu baik dan juga tidak menimbulkan orang berbuat dosa. Oke. Betul, iya benar tidak banget. Mengundang gitu ya, jadi trigger gitu, jadi trigger. Nah, hari ini yang mengucapkan itu saya pikir ya menjadi trigger untuk orang menghujat kan gitu. Iya, aku setuju. Ini yang disebut dengan sudut pandang kedua, Kak. Tadi itu kan aku masih sudut pandang pertama. Oke. Sudut pandang kedua tuh yang Kakak sampaikan itu. Nah, aku pengen sampaikan juga nih salah satu bukti konkret yang ini kejadiannya baru-baru banget. Jadi aku salah satu followersnya Dokter Ada Ninggar. Kalau Kakak tahu, ini dokter yang edukasinya tuh jor-joran banget selama masa pandemi tentang kesehatan. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam ya, internis. Siapa namanya? Nama Instagramnya Ning Z SPPD, spesialis penyakit dalam. Oke, ya udah ada. Ning Z. Nah, beliau posting dicerca sama masyarakat ya, terutama di dunia maya. Karena beliau sering mengedukasi. Jadi tuh ya masyarakat yang ngeyel kan jumlahnya nggak sedikit ya kayak, apalagi tentang kesadaran berprotokol kesehatan gitu. Nah, jadi tuh si Dokter Ning ini, masya Allah, tabarakallah ya, dia tuh kayaknya nggak satu kali nge-live dan posting dalam satu hari, berkali-kali Kak. Ya, benar. Dan itu tuh sama pakar-pakar kesehatan yang lain gitu. Ya. Ngomongin soal gimana masyarakat tuh supaya teredukasi. Mau dia ngatain gue gimana pun, gue nggak mau berhenti berbuat baik. Dia gitu. Nah, postingan-postingan dia ini kan salah satunya nama dia tuh diekspos ke salah satu
apa sih Kak namanya, pemberitaan lah ya, situs gitu, situs berita gitu. Satu situs berita. Dan di akhir postingan beliau, jadi beliau screenshot kayaknya ya untuk posting ini, informasi baik ini. Di postingan terakhir beliau nulis beberapa kalimat yang ada dalam Islam. Kayak, jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Itu kan kalimat Ali bin Abi Thalib. Dr. Ning ini Muslim. Oke. Nah, terus postingan kedua, niat baik memang tidak selalu baik. Ya. Dan niat baik memang tidak selalu diterima dengan baik, tapi akan selalu menemui akhir yang baik. Oke. Ini gokil sih, Islam Post itu postingannya. Dan yang terakhir, ini aku langsung repost di story Instagram aku. Ikhlas itu adalah melupakan pandangan manusia dengan senantiasa melihat kepada penilaian Allah. Oke. Aku langsung, wah, dokter nih. Gak mau menilai orang dari visual ya, karena memang beliau tidak berjilbab. Ya. Tapi kita nggak punya hak untuk menghakimi orang hanya lewat penampilan dia. Bisa saja dia jauh lebih baik dibandingkan orang yang berhijab. Nah, itu kita nggak tahu. Aku berpikir, siapa tahu sholat malamnya lebih banyak. Iya. Saya ingat kata-kata Gus Miftah. Gus Miftah pernah berkata ya, jangan karena kita menghinakan seorang pelacur gitu ya, pelacur. Bisa saja ada satu sholat malamnya. Iya, aku satu takut aja sholat gitu. Malamnya yang benar-benar diterima dan itu menjadi bakal dia masuk surga itu. Iya, makanya aku nggak mau bilang orang itu nggak baik hanya lewat pandangan mata aku yang terbatas ini. Yaudah, pokoknya aku mendukung. Kata Syekh Ali Jaber ya, almarhum juga berkata seperti itu. Jadi kita memandang seseorang itu jangan, bisa saja apapun ya gitu yang dilakukan, itulah yang diterima oleh Allah. Kita yang jor-joran kelihatan baik gitu. Ya, kita sebenarnya kelihatan baik aja gitu, padahal mah ya nggak tahu juga kan gitu, yang lain itu jauh lebih baik daripada kita, berribu-ribu kali lipat lebih baik kan gitu. Iya, singkatnya tuh sebenarnya satu aja Kak, jangan sotoy. Nah, benar. Itu aja. Soalnya manusia tuh kurang, Tuhan yang maha tahu, jadi nggak usah sotoy lu gitu loh. Benar. Baik, sebenarnya nggak akan ada habisnya tadi ya, seperti saya bilang bahwa membahas tentang Al-Quran tidak akan ada habisnya. Nanti kita akan bersambung lagi, insya Allah kita akan bersambung lagi di segmen-segmen selanjutnya. Berbagi ilmu ya, sharing ilmu ya. Kita di sini sama sekali bukan menggurui, oke, apa yang ada dari kita mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diterima manfaatnya, kemudian juga ya paling tidak ya kita bisa menebarkan satu kebaikan. Oke, dari saya Novi Hidayati Afsari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.